وسلم من حضرة سيدتنا خديجة الكبرى الحضرة سيدتنا فاطمة الزهراء ثم حضرة الحسن البصري لحضرة جل البغضة لحضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني لحضرة الشيخ سلمان المدني لحضرة مهاجر أحمد بن عيسى لحضرة ضامن المقدم محمد بن علي بعلوي لحضرة الشيخ عبد الرحمن السلطاني لحضرة الشيخ أبو بكر بن زيد لحضرة هابي عمر الرموزي لحضرة هابي عبد الله لحضرة الشيخ من رشد البدري لحضرة الشيخ كشف الأنوار البدري لحضرة الشيخ عبد البدري لحضرة الشيخ أبو محمد نبي بدر ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواجهم وذرياتهم أن الله يعطي درجاتهم الجنة والبراءة هاتين حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم يرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسبب بذلك والهدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينير قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والطغى والأباب والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة انتهاء بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-qalib rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Sambungan daripada kitab Tahfidz Wafiyah. Daripada bab sabar atas bala dan kesusahan atau kesulitan. Sambungannya kemarin faqala Abu Jahlin la'anallahu ayyukum yaqumu ila salam jazuri fayulqihi ala kati Muhammadin idza sajada. Kemudian ada Rasulullah adalah sidin sembahyang di samping Baitullah. Waktu itu Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya dudukan sambil menyembelih daripada binatang domba, artinya mengadakan pesta. Rasulullah waktu itu sidin sembahyang di tempat lain, Abu Jahal berpesta. Faqala Abu Jahlin la'anallahu ayyukum yaqumu. Lalu kata Abu Jahal, siapa daripada kalian itu yang wani meletakkan pekarutan atau kotoran atau tahi daripada binatang domba itu dan dia meletakkan di atas pundaknya Muhammad apabila dia waktu sujud. Fa'ata asyrul qawmi fa'akhadahu. Lalu pada waktu itu ada yang kepingin daripada suatu kelompok membawa daripada kotoran tahi dan pekarutan dari domba tadi. Fa'akhadahu falamma sajadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat Nabi sujud, maka yang suatu kelompok tadi ada seseorang yang berani meletakkan daripada kotoran tahi atau pekarutan itu. Fastadhaku, diletakkannya ketika Nabi sujud. Lalu Nabi kata kau bangun, rupanya kotorannya itu banyak banget. Kita kotoran parut sapi, acul yang tidak kepala manusia kayak bebaratnya. Fastadhaku, lalu mereka tertawaan, yang menawarkan, artinya perbuatan zalim mereka ini keterlaluan sudah. Wa ana qaimun, waktu itu kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, aku berdiri aja, artinya anzuru, aku lihat, karena awakku atau badanku kata sidin halus. Jadi sahabat Nabi yang paling kecil awaknya adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kuntu law kana li man'atun la tarahtuhu ala zahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau aku kawat di sini menghilangkan, menjauhkan kotoran daripada domba tadi dari berikan Nabi, niscaya aku jauhkan, aku buangkan. Tapi aku kata kawat di sini aku halus. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidul, waktu itu Nabi dalam keadaan sujud saja. Ma yarfa'u ra'sahu, karena tidak bisa mengangkat kepala sidin. Artinya kalau bergerak bakal memindah berarti dia tak sidin aja. Hatta intalaqa insanun, sampai pergilah seseorang
mengkabarkan Fatimah kepada Siti Fatimah anak Nabi radhiyallahu taala anha, wa ja'at wa hiya juwairiyatun. Pada waktu itu Siti Fatimah adalah Siti dalam keadaan remaja, artinya sudah ganal tadi bujang. Fatarahathu, lalu melihat di pundaknya Rasulullah tadi ada kotoran, lalu dialihkan, diangkat oleh Siti Fatimah. Tsumma aqbalat alaihim tasubbuhum, kemudian setelah itu asik-asik tatawaan menangguhan Quraisy, kafir Quraisy tadi dicela, disambat oleh Siti Fatimah. Artinya menjelaskan bahwasanya kalian ini tidak cocok mengganggu orang sembahyang, mengganggu kuitanku sembahyang. Kata Siti Fatimah tadi. Qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disambat di Siti Fatimah mereka ini, dicela Siti Fatimah. Artinya bahasa kita nih, buah nikah nih keterlaluan benar, atau bahasa nang kasarnya buah nikah nih mungol benar. Kuitanku dianaki kotoran yang kada semestinya. Falamma qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala Rasulullah telah selesai salatahu dari sembahyang sini, dialihkan yang tadi, rafa'a sautahu, Nabi mengangkat suara sidin dengan apa? Bada'a alaihim, dengan mendoakan atas mereka. Faqala, maka doa Nabi, Allahumma alaika bi Quraisyin thalatha marratin. Nabi berdoa, ya Allah, binasakanlah orang kafir Quraisy. Dan Nabi 3 kali dibaca oleh Nabi. Artinya intisarinya orang yang zalimnya keterlaluan, Nabi pun mendoakan celaka binasa. Artinya zalimnya ini keterlaluan sudah, kenapa lagi di takis-takis gitu kan. Artinya biadab benar. Doakan Nabi 3 kali. Balamma sami'u sautahu, manakala mereka nang tertawaan tadi mendengar suara Nabi berdoa seperti itu, wa du'aahu, dan doa Nabi, dhahaba anhum haddahaka, ampihan mereka tertawaan. Maksudnya maka kayak ini juga buat Israel nih. Buat Israel membom tawaannya Allah. Nah ini sama tuh perlakuannya. Wa qawmu da'watahu, karena mereka takut doa Nabi. Takut doa Nabi, lalu ambil tertawaan. Asalnya menawarkan. Setelah Nabi berdoa tadi, faqala, Nabi berdoa lagi, Allahumma alaika bi Abi Jahlin wa Uqbata wa Utbata wa Syaibah wal Walid ibn Mughirah wa Umayyah ibn Khalaf. Kata Nabi atau doa Nabi, alaika ya Allah, ya Nabi, binasakanlah Abu Jahal. Alaika tu ahlik, maksudnya situ ahlik bi Abi Jahlin. Jadi Nabi kena menghalang lagi, artinya sudah keterlaluan. Ahlik bi Abi Jahlin, ya Allah, binasakanlah Abu Jahal, ya Nabi. Wa Uqbah, dan Uqbah nang kelompoknya nang pesta tadi. Wa Utbah, dan Utbah. Wa Syaibah, dan Syaibah. Wal Walid bin Mughirah, dan Walid bin Mughirah. Wa Umayyah bin Khalaf, dan yang terakhir doa Nabi, Umayyah bin Khalaf. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, walladhi ba'atha Muhammadan bil haqqi laqad ra'aitu alladhi sammahum tar'a yawma badrin. Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi tadi, setelah aku mendengar doa Nabi tadi, demi Allah Ta'ala yang mengutus dengan sebenarnya dari Muhammad itu, aku sudah melihat buktinya adalah mereka itu didoakan oleh Nabi, mereka terbunuh binasa di perang Badar. Lihat tadi nampak nambahan namanya tokoh Quraisy yang terkenal. Abu Jahal kepalanya, Uqbah, Utbah, Syaibah, Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf. Buktinya yauma Badrin, binasa mereka pada waktu perang Badar. Ketika Abu Jahal hendak mengingat-ingat sekarat maut, waktu itu berhadapan dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah
termasuk sin awak halus. Wahai Abu Jahal, siapa yang menolong engkau pada hari ini? Lalu kata Abu Jahal, amantu bi Rabbi Muhammadin, bahwasanya aku sungguh telah beriman dengan Tuhannya Muhammad. Itu kan dari si Abdullah bin Mas'ud. Lalu pada waktu itu dan masjid pedang tadi, pedangnya kenal panjang, dihirit sedikit dalam tangan. Sehingga Umar pedang orang tidak harus dihirit sedikit pedang, dihirit pedang dari sampai dilatih lalukan sedikit pinggul daripada Abu Jahal pas kaget pinggul Abu Jahal dihirit pedang sedikit. Kebayang sini harus benar. Tokohnya murah, guys. Warawa Abdullah bin Harith an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma syaka nabiyyun minal anbiya ila rabbih. Daripada sahabat Abdullah bin Abbas menyebutkan qala syaka nabiyyun minal anbiya, dahulunya ada pernah seorang nabi mengadu daripada seluruh nabi ila rabbih, kepada Tuhannya, artinya mengeluh kepada Tuhan nabi-nabi yang mendahulu. Faqala, kata Nabi itu, ya Rabbi, wahai Tuhan, al-abdul mu'minu yuti'uka. Ya Tuhan, kenapa orang mukmin yang taat lawan dia itu melakukan perintah dia, wa yajtanibu ma'asika, menjauhi larangan dia, tazwi anhu dunia, engkau sulitkan, engkau susahkan harta dunianya, wa tu'radul bala, dan pian hadapkan balanya, pian turunkan balanya kepada orang beriman tadi. Wa yakunul abdul kafir, sedangkan hamba yang kafir di dunia la yuti'uka, tidak taat lawan dia, pembangkang lawan dia, wa yajtaribu ala ma'asika, dan melanggar larangan pian tadi. Tazwi anhul bala, bahwasanya pian mudahkan daripadanya itu harta bendanya, dan pian jauhkan balanya. Karena kata balik wahai Tuhan menjadi Nabi tadi. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan wahyu lawan Nabi tadi zaman Bani Israel namanya. Innal ibada li wal bala'a li, kata Allah ta'ala, sungguhnya yang namanya semua bala itu adalah kepada hambaku, aku timpakan. Wal bala'u li wa kullun yusabbihu bihamdi fayakunul mu'minu alaihi minadnub. Lalu kata Allah Ta'ala, jikalau setiap hamba yang dapat bala darimu tadi, dia kau berucap tasbih dan kau mengucap tahmid, mengagungkanku, niscaya adalah fa'azwi anhu dunia, aku jauhkan, aku persulit dunia baginya. Maksudnya apa ini? Aku mentes hambaku tadi wahai Nabi, sampai kapan? Sampai apabila dia itu benar-benar dekat dengan aku tadi. Jadi setiap dia paling banyak dia mengucap tasbih kepadaku, paling banyak dia mengucap pujian kepadaku, semakin itu banyak, semakin aku persulit rezekinya, semakin aku persulit daripada keperluannya. Gitu Tuhan. Makin banyak mengucap tasbih, mengucap pujian, makin banyak dipersulit Tuhan. Coba menyangat tahan sampai di situ maksudnya. Fayakunu kafaratun lidhunubihi hatta yaqani fa'ajzihi bihasanatihi. Jikalau orang itu, kata Allah Ta'ala, sampai apabila dia bahwa aku hidangkan, aku berikan bala itu demi dia, demi menebus perlakuan dosa-dosanya, hingga menghadap aku balas semua amal baiknya tadi.
fa'azrihi bihasanatihi wa yakunu kafiru lahu sayyi'atu fa'absutu lahu rizqi. Dan orang kafir jika berbuat dosa kepada Allah Ta'ala, aku mudahkan dunia atau hartanya, aku luaskan baginya rezekinya. Itu aja. Fa'azwi anhul bala'a, dan aku jauhkan dari balanya, hatta yalqani, tetapi nantinya apabila dia bertemu denganku, fa'azzihi, aku balas kata Allah Ta'ala dengan apa segala perbuatan dosa-dosa dan kesalahannya. Jadi di akhirat kena orang kafir tadi siap menerima balasannya aja lagi. Di dunia dia aku kata Allah Ta'ala, aku puas-puaskan mereka tadi. Kita kata bicara bertasbih, kata itu mau bacaan rezeki lancar aja, pasti lanjuran tuh. Jarang bacaan, misalnya jarang mengucap baca ini, jarang rezeki lancar aja, pasti lanjuran. Qala hadatsana Abu Ahmad Abdul Wahhab bin Muhammad al-Fulani bi Samarqandi bi isnadihi an Humayd al-Tawil an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah bi'abdin khairan aw arada an yusafiyahu subba alaihi al-bala'u. Daripada hadis Anas bin Malik menyebutkan ketika Allah Ta'ala akan memberi kebaikan kepada seseorang atau menjadikannya kekasihnya, orang yang dicintai disayanginya, maka banyaklah dicurahkan bala baginya. Bila orang itu dicintai Allah Ta'ala, banyak mana bala itu turun lawan dirinya tadi. Aw arada an yusafiyahu subba alaihi al-bala'u subba wahbuhu anhu alaihi najah, maka dicurahkan bala atasnya lalu dia berdoa, maka dia dengan doanya dengan sebutan labbaik wa sa'daik, artinya diberikan bala oleh Allah Ta'ala. Labbaik wa sa'daik pun minggi wa Allah Ta'ala, artinya ini menurut aja, tidaklah engkau minta kata Allah Ta'ala kecuali atau menjauhkan bala itu yang lebih buruk. Lalu adalah setelah itu dia mengucapkan labbaik tadi, ya Rabbi sautun ma'ruf. Lalu pada waktu itu malaikat berkata, ya Rabbi wahai Tuhan, suaranya itu kami kenal, ini suara bulan di bulan pada seperti itu. Labbaik tadinya apa saja dia turunkan bala lawannya. Faidah da'ahu tsaniyah, kemudian seorang tadi berdoa dengan kedua kalinya diturunkan bala, ya Rabbi wahai Tuhan. Qala Allah Ta'ala labbaik wa sa'daik la tas'aluni syai'an, wahai hamba, apakah engkau tidak meminta akan diriku dengan sesuatu apapun sekarang ini ketika engkau dapat bala musibah, illa a'taituka, melainkan aku berikan kepada engkau kata Allah Ta'ala. Au dafa'tu anka, atau aku jauhkan daripada engkau dan bala ini. Pilih aja antara dua. Apakah engkau minta hindaran engkau bala ini, engkau sudah kalawasan maharitnya, atau engkau apa menentukan bala ini tapi permintaan engkau yang lain aku berikan. Ma huwa syarrun wa dakhartu indi laka ma huwa afdalu minhu, kata Allah Ta'ala, aku sudah simpankan di sisiku yang bagi engkau itu adalah lebih baik daripada apa yang kau minta setelah turun daripada balaku tadi. Hanya Tuhan, engkau sudah rancang dapat bala sudah, maka apa permintaan engkau yang engkau ingini, Tuhan bersedia aja. Fa'idha kana yaumul qiyamati, apabila nantinya adalah tiba hari kiamat, ji'a bi ahlil a'mali, maka didatangkan dengan seluruh daripada orang yang punya amal, dan disempurnakan amal mereka bil mizan, dengan ditimbang. Ahlus sholati, ada pekerjaannya
mereka itu pekerjaannya ahli sembahyang ditimbang. Wasiyami orang yang berpuasa wajib ditimbang. Wassadaqati wal haji orang yang bekerja memberi dan orang yang daripada berhaji ditimbang juga kena. Thumma yu'ta bi ahlil bala, kemudian didatangkan dengan orang yang sering kena bala. Benar kalau orang yang kena bala apa? Fala yunsabu lahumul mizan. Orang yang kena bala tidak ditimbang amalnya, dapat keringanan. Wala yunsharul diwan, dan tidaklah ditemukan daripadanya itu akan catatan, dan catatannya tidak dicari lagi. Dipahamannya banyak berdoain, ya Allah turunkan bala berat, jangan kayak itu kita. Boleh pahaman kita, ya Allah turunkan bala waktu, meminta bala dari sendiri. Wa yusallu alaihim illa, dan dilimpahkan kepadanya tadi al-ajru ganjarannya, kama yusabbu alaihimul bala, sebagaimana turun bala atas mereka itu dengan bertubi-tubi tadi. Fa yu'addi ahlul afiyati fi dunya law annahum kanat tuqridu ajsamuhum, lalu daripada amal ahli sholat melihat orang bala tadi ditimbang, ada timbangannya orang ahli puasa, ahli sedekah, ahli haji, melihat orang kena bala ada timbangannya, anak juga mereka kayak itu, tapi diberikan pada lawan. Ini sudah ketentuanku seperti itu. Lalu bercita-cita mereka, ya Allah kami berikan dunia supaya dapat bala juga pada lawan. Lima yarawna mimma yadhabu bi ahlul bala'i minas sawabi, fadzalika qauluhu subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yang artinya Allah alam hanya saja disempurnakan orang yang sabar itu ganjaran mereka bighairi hisab, dengan tanpa dihisab. Dzukira fil khabari anna mu'minan wa kafiran fi zamanil awal, disebutkan dalam suatu khabar zaman dahulu ada dua orang. Yang pertama orangnya tadi mukminun, orang yang beriman. Wa kafiran, yang kedua orang kafir. Sama-sama mencari rezeki dengan apa di zaman dahulu. Intolakong, keduanya pergi, yausidani samaka, keduanya pergi memancing ikan, mengunjun bahasa kita. Fakhadal kafiru yadhkuru alihatahu, setelah kedua-duanya tadi mengunjun atau memancing ikan, setiap jalan yang diangkat oleh orang kafir, diangkat dilabuhnya ke sungai, maka berangkat karena menyebut apa? Menyebut nama Tuhannya berhala. Wahai Tuhan berhala, karena falamma rafa'a syafaqatahu hatta akhadha samakan katsiran wa ja'ala al-mu'minu yadhkurullah. Sedangkan orang beriman yang memancing ikan tadi kerasaan korojot-korojot daripada talinya, nelonnya, kira kanan, lalu dia menyebut nama Allah, asma Allah, diangkat jalannya tapi kata kanan, dihirit saja tapi kata kanan, dihadanginya, dilabuhnya pulang sampai waktu maghrib, dilabuhnya pulang. Terasa akan memperoleh ikan. Jadi pengarasaannya kalau ini maghrib ini karena aneh waktu ini. Fa'akhadal kafiru thumma asaba samakatan indal ghurub wa darabat fawaqa'at bil ma'i faraji'al mu'minu wa laysa ma'ahu syai'un.
sampai maghrib disisipnya pula sehingga tetap kadang-kadang. Nah, sampai mau juga orang baik ini coba Tuhan. Artinya sudah mau juga kadang-kadang pihak sudah beribadah lawas atau muncul begitu kan alih coba sampai maghrib tidak diperlihatkan rezekinya oleh Allah Ta'ala, lalu dia pulang dalam keadaan tidak memperoleh, tidak pulihan artinya ada apa? Waraja'al kafiru, orang kafir tadi pulang, waqad ibtala'at syabaqatuhu, orang kafir pulang dari tempat memancingnya sungguh telah penuh daripada tempat ikannya, daripada ujungnya tadi, artinya hibak bawaan tadi. Sampai hibah bawaan, fa'asaba bilkul mukminin, maka merasa maras, artinya aduh mana tahu ini orang beriman katakan. Fa'asaba malakul mukmini al-muwakkali, lalu pada waktu itu merasa kasihan malaikat kepada orang beriman tadi, malaikat yang diwakilkan dengannya. Karena setiap orang beriman itu ada malaikat yang muwakkal, diwakilkan lawan manusia. Jadi masing-masing manusia ada malaikat muwakkalnya ada. Apa malaikat tadi gawiannya? Falamma su'ida ila sama, malaikat tadi melihat kasihan orang beriman tadi kadang-kadang muncul, lalu naiklah dia ke langit. Arahu Allahu maskanal mu'mini bil jannati. Melihat malaikat tadi memperlihatkan Allah Ta'ala akan siapa kepada malaikat tadi, akan tempatnya orang beriman fil jannati, dalam surga tadi. Faqala wallahi ma yadurruhu, lalu kata Allah Ta'ala, wahai malaikat, kata malaikat, wallahi demi Allah, ma yadurruhu, tidaklah memberikan mudarat lawan inya tidak kena, ma asobahu, apa yang dicarinya, ba'daan yasira, apalagi nantinya dia kembali ke tempat ini, surga. Di dunia walaupun ada singkanaan, tapi tempatnya sudah disediakan Allah Ta'ala. Untung si pulang itu jadi malaikat. Wa arahu maskanal kafiri, dan melihatlah Allah Ta'ala memperlihatkan lawan malaikat tadi akan tempatnya orang kafir tadi, fitnah di dalam nerakanya. Faqala, ujar malaikat, wallahi demi Allah, ma yughni anhu, tidaklah bisa mengkayakan, tidaklah bisa mencukupkan apa yang diperolehnya, ma asaba, nantinya habis, minat dunia, daripada dunia tadi, ba'dan yasira ila hadza, nam adalah lebih tepatnya dia kembali ke tempat ini, artinya neraka. Walaupun wahai Allah Ta'ala orang beriman di dunia tadinya ada kulihat, tapi sudah tempatnya biar lihatkan suka surga tadi. Dan kafir tadi panganaan badan orangnya, tapi biar perlihatkan tempatnya neraka. Jadi ada hasil tidak bisa menolong daripada dikarenakannya tadi. Wa yuqalu innallaha ta'ala yahtajju yawmal qiyamati bi arba'ati ala arba'ati ajnasin. Nantinya disebutkan Allah Ta'ala akan apa? Akan berhujjah, akan membuat alasan bahwasanya 4 macam nantinya. Adalah daripada 4 jenis alasan 4 golongan manusia yang tertolak. Yang tertolak apa? Amalnya, tertolak pekerjaannya. Yang pertama, yahdaju 'alal aghniyai bi Sulaiman ibni Dawud alaihi wassalam. Pertama, tidaklah manusia itu sempat beribadah karena disibukkan harta kekayaannya. Jawabnya,
Fa'idha qala al-ghaniyyu syaghalani an ibadatika. Kekayaanmu tidak melebihi kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Artinya kekayaan engkau lebih kaya dari Nabi Sulaiman. Engkau tidak ada apa-apanya. Kenapa engkau itu selalu melalaikan daripada perbuatan? Kata Allah Ta'ala, wahai manusia, bahwasanya Nabi Sulaiman itu paling kaya. Tidaklah kekayaannya itu menegahnya daripada beribadah lawan aku. Kita kaya sedikit saja terhalang ibadah kita. Nabi Sulaiman yang paling kaya tidaklah terhalang ibadah daripada kekayaannya beribadah lawan kata Allah Ta'ala. Yang kedua, wa yahtaju 'alal 'abidi bi Yusuf alaihi salatu wassalam fayaqul 'abdu. Yang kedua, tidaklah dapat bebas melakukan ibadah. Kenapa? Fayaqulul 'abdu, karena bebas tadi karena pekerjaan terikat peraturan dengan majikannya, dengan batuanannya. Kata kawan barai, kuntu abdun awir rinku fayaqulul abdu, katanya si hamba, mana'ani an ibadatika, wahai Tuhan, kalau mau beribadah karena Allah terikat lawan apa? Lawan batuanan majikan tadi. Fayaqulu lahu, dijawab olehnya, kata Tuhan, inna Yusuf alaihi salam yang lam yamna'hu rikuhu ibadati. Nabi Yusuf alaihi salam melebihi itu, kata Allah Ta'ala. Dia menjadi hamba, menjadi budak dalam penjara, tidaklah terhalang ibadahnya kepadaku tadi. Nabi Yusuf teraniaya dalam sijin dan penjara, tetap dia kawan beramal ibadah kepadaku. Sedangkan engkau, kata Allah Ta'ala, terikat dengan pertuanan engkau, main dan daripada ibadah kepadaku tadi. Fayaqulu 'ala al-fuqara'i bi'isa ibn 'alaihi salatu wassalam fayaqulu al-faqiru inna hajati mana'atni an ibadatika. Yang ketiga, tidak bisa beribadah karena kemiskinan, karena miskin. Lalu dijawab, kemiskinanmu tidaklah melebihi kemiskinan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam adalah sidin itu lam yamna'hu faqruhu min ibadati. Sidin tidak punya apa-apa, tetapi ibadah sidin lawan Tuhan tidak terhalang. Lam yamna'hu faqruhu, kan riwayat Nabi Isa itu pada bisi rumah sini, di mana sidin bawa guru, di situ sidin bawa guru. Ada bisa apa-apa, kau aja sih beribadah lawan Tuhan tadi. Sedangkan kau nang fakirnya nang biasa-biasa aja, kenapa kau tetap tidak bisa beribadah kepada Tuhanmu? Fayaqulul faqiru 'alal maradha bi Ayyub alaihi salatu wassalam fayaqulul maridu mana'ani al maradu an ibadatika fayaqulu maraduka kana ashaddu am marida Ayyub alaihi salam bil maradi wasyiddati falam yamna'hu maraduhu an ibadati. Tidak bisa ibadah akibat sakit. Sakit nang masih kau kehilang lagi, sakit nang masih kau bander. Kenapa ditanya kau bisa ibadah? Karena garing wahai Tuhan. Dijawab oleh Tuhan, sakitmu tidak melebihi seperti sakit yang diderita Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Ya Allah, Nabi alaihi salam, semua badannya, semua jasadnya diurung ulat sampai ke mata-mata, sampai ke rambut-rambut, sampai ke hati-hati. Mana beratnya sakitnya engkau dengan sakitnya garingnya Nabi alaihissalam? Bedakan. Fayaqulu maraduka kana asyaddu am maradu Ayyuba. Dan tidaklah mendegah akan Nabi Ayub tadi beribadah lawan aku. Sidin kawannya masih
yakunu li ahadin indallahi udrun yaumil qiyamah. Lalu pada waktu itu nantinya tidak adalah bagi seseorang yang beralasan yaumul qiyamah, pada hari kiamat, karena alasannya dijawab oleh Tuhan. Dibandingkan dengan nabi-nabi punya Tuhan tadi, kayak lagi pembalasan. Wa kana sholihuna rahimahullah ta'ala, dan adalah orang-orang yang soleh mereka itu. Yang yafrahuna bil maradi, orang-orang soleh mereka senang gembira. Mereka senang gembira dengan datangnya penyakit, dengan datangnya garing, wasyiddati, dan datangnya masalah. Orang soleh datang penyakit, datang masalah, senang. Li ajli inna fihi kafaratun lidzunubi. Kenapa? Karena bahwasanya hal itu merupakan penebus dosa-dosa mereka. Kalau kita datangnya penyakit, kada senang, kada pola lagi macam-macam, kada pola lagi melihat orang nambungas dari sudah sehat kita kan menambungas pula gini. Kada pola lagi makan nyaman-nyaman negari. Ada orang soleh, mereka datang penyakit, datang kesulitan, datang masalah, dilihatnya itu adalah penebus dosa-dosanya. Makanya kalau sebuah gari itu anak aja lagi gari itu orang soleh lagi. Lihatnya di situ. Wa dzukira an Abi Darda'i radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala an-nasu yakrahuna al-faqra wa ana uhibbuhu wa yakrahuna al-mauta wa ana uhibbuhu. Berkata sahabat Abu Darda, kata Sidin, an-nasu bermula manusia itu, mereka tidak senang al-faqra, akan fakir. Wa ana uhibbuhu, kata Abu Darda, aku sangat suka dengan fakir tadi. Wa yakrahuna al-mauta, mereka manusia tadi membenci kematian. Wa ana uhibbuhu, kata Abu Darda, akulah suka daripada kematian tadi. Bukannya Pak Aman suka kematian itu anak mewaris hartanya, kata meninggal seikung ada tak diwarisnya. Wa yakrahuna as-saqama, kata Abu Darda lagi, mereka itu adalah tidak senang akan datangnya penyakit atau sakit. Wa ana uhibbus saqama, aku lebih suka akan datangnya penyakit. Takfiran li khataaya, karena sebagai penebus bagi segala macam kesalahan dan dosa-dosaku, kata sahabat Abu Darda. Wa uhibbul faqra tawadhu'an li rabbi, dan aku adalah suka, kata Siddiq, fakir itu tawadhu, karena aku itu adalah selalu merendah, li rabbi, bagi Tuhanku. Wa hibbul mauta ishtiyaqan ila rabbi, dan aku adalah lebih suka akan kematian itu, ishtiyaqan, karena rindu bertemu ila rabbi, kepada Tuhanku. Di tujuannya meninggal itu rindu bertemu Tuhan, itu tujuannya. Nah, dirindukan itu ada. Makanya orang soleh itu mereka, orang-orang soleh banyak nanti dulu matinya karena mereka dirindukan. Kalau kita nak ada solehnya lambat layan, jalan jadi layan sedikit lah. Orang soleh-soleh yang tadi anak soleh meninggal dirindukan, ada nama dirindukan. Wa ruwiya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala thalathun man razaqahunna faqad ruzika khairai dunya wal akhirati. Ada tiga perkara, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang berarti mendapat mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Apa yang tiga perkara itu? Yang pertama, ar-ridha bil qada'i, rela pada ketentuan atau qada dan takdirnya.
Yang kedua, wasabru 'alal bala'i, sabar menerima ujian balanya. Yang ketiga, wa du'a'u 'inda rakhai, selalu berdoa dalam waktu apapun, terutama pada waktu senggang, pada waktu senang. Artinya berdoa dalam waktu sedih saja, waktu senang pun jangan kada ingat berdoa. Karena doa itu adalah senjata orang beriman. Qala haddatsana al-faqih Abu Ja'far bi isnadihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustalqin. Riwayat daripada Abu Hurairah menyebutkan telah datang seseorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi dalam keadaan barabah berbaring. Faqala, lalu dia berkata, min ayyi syai'in tashtaki, sakit apa yang engkau keluhkan? Yakni al-ju, menanya Nabi, kenapa pian berabah, sakit apa yang pian keluhkan? Qala al-khamsu, yakni al-ju. Kata Nabi, aku dalam keadaan lapar. Babakar rajulu, kemudian laki-laki tadi menangis dan tadi lapar, maras. Thumma dhahaba, kemudian dia pergi. Ya'malu fastaqi rirajulin dalain kulla dalwin bitamratin. Dia pergi berusaha memperoleh, mencariakan makanan kepada Nabi dengan mengambil upah mencibuk banyu di dalam sumur. Diubah dengan apa? Dengan sebiji kurma. Cariakan makanan ke Nabi. Lalunya berusaha mengambil upah mencibukkan di sumur bari sebiji kurma. Menjawab bahari asal ada upahannya aja. Kita wah ini diubah orang sebiji apa? Sebiji gulaan saya mau bisa buka no. Atau diubah sebiji apa? Mengada harganya. Setelah kulihat dia mengambil upah dengan sebiji kurma tadi. Thumma ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in min tamrin, membawakan kepada Nabi dengan sebiji kurma tadi. Faqala ma araka fa'alta hadza. Kata Nabi, tidaklah sepantasnya pekerjaan itu engkau lakukan ke Nabi. Aku lihat wanita menikah beriman benar. Wa anta tuhibbuni, tetapi hanya karena engkau cinta kepadaku, kata Nabi. Karena engkau cinta kepadaku, karena engkau perbuatan seperti itu. Qala ayyu wallahi inni la uhibbuka. Tidak, wahai Rasulullah, demi Allah ulun ini cinta lawan pian, maras lawan pian. Jawab Nabi, ya benar Rasulullah. Demi Allah Ta'ala aku mencintaimu, wahai Rasulullah tadi. Kuntu shadiqan, aku benar-benar cinta lawan pian ulun tadi. Fa'idda lil bala'i, selanjutnya ujar Nabi, jika benar engkau benar-benar cinta kepadaku ya Nabi, fa'idda lil bala, maka bersiap-siaplah engkau menerima ujian bala. Jalban billah, fa wallahi lil bala asrahu ilayya mimman yuhibbuni minas sailin min ala jabali. Karena ujian Nabi, misalnya turun bala musibah lawan engkau, itu lebih cepat menimpa orang yang mencintai kepadaku melebihi banjir yang turun dari gunung ke dalam jurang. Dan Nabi bilanya orang itu cinta lawan aku, cepat bala itu turun lawan si seseorang tadi. Kesalahan Nabi, salahnya tuh bujur macam-macam cobaannya si rajul tadi karenanya cinta lawan Nabi. Wa Uqbah ibnu Amir radhiyallahu ta'ala anhu,
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ra'aytum rajulan yu'tihi Allah ta'ala ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'siyatihi fa'lamu anna dzalika istidraj. Daripada sahabat Uqbah bin Amir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ujar Nabi, ketika atau apabila kamu menjumpai orang yang dipenuhi segala macam keinginan hajatnya terkabul, padahal dia berbuat maksiatnya luar batas, maka hal itu adalah istidraj. Maksiatnya luar biasa, tapi rezekinya mengalir terus, hajatnya, keperluannya kabul terus, tapi orangnya maksiatnya luar biasa. Lalu kata Nabi, itulah dinamakan istidraj, lanjuran. Jangan heran, lihat orang itu, orang itu yang luar biasa ini, rezeki lancar terus, keluar gini. Tujuan Nabi istidraj tadi. Tsumma qara'a qaulullah azza wa jalla, kemudian Nabi membaca daripada ayat yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ya, artinya Allah alam, saat mereka lupa ajaran Allah, lalu kami melapangkan membuka keperluan kepentingannya hingga mereka bangga dengan yang diperolehnya. Tetapi mendadak mereka putus asa, kehilangan sesuatu. Quran surah Al-An'am ayat 44. Jadi kena ada waktunya masanya Allah Ta'ala kami hilangkan seketika. Artinya mereka tidak terkejut tadi. Kami hilangkan seketika, kami istidrajkan seketika itu langsung kami hilangkan cepat, kami istidrajkan cepat. Ma taraku ma amaru bihi fatahna alaihim abwaaba hatta idza farihu bima utu ya'ni utu min al-khairi akhadnahum baghtatan ya'ni fajatan fa idahum mublisun. Waruya warawa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila ayyun nasi asyaddu bala'in. Ditanyai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abu Hurairah, ayyun nasi wahai Rasulullah, manusia apa asyaddu bala'in, yang adalah paling terberat ujian bala, ujian hidupnya. Qala al-anbiya'u, ujian Nabi yang pertama para Nabi. Thumma salihuna, kemudian orang-orang orang solih. Thumma al-amthalu fal-amthalu, dan orang yang serupa orang soleh dan orang yang mengikutinya. Nah, itu orang soleh mengikuti daripada pekerjaan orang soleh, dapat musibah, dapat bala tadi. Wa yuqalu thalathun min kunuzil birri, dikatakan juga ada 3 macam yang daripada itu termasuk daripada kunuzul birri, perbendaharaan segala macam kebaikan. Kitmanus sadaqati, yang pertama menyembunyikan suatu pemberian. Menyembunyikan satu pemberian termasuk perbendaharaan yang sangat besar. Wa kitmanul wajhi, dan menyembunyikan dari kena penyakit. Inya kena penyakit kada dipadahinya, inya derita sendiri, kecuali dasar orang betakun dasar darunu betakun banyak padahinya, mungkin padahinya biasa-biasa, jangan panjang lebar itu ada. Wa kitmanul musibati, yang ketiga
menyembunyikan dapat musibah. Kalau kita ada dapat musibah, dapat apalagi dapat garing, malah kita posting supaya dapat bantuan. Ya lah, sedikit garing posting, bisa pasang impos lah, bisa pasang lidahi, cucuk lidahi lah, supaya dapat apa? Supaya bantuan. Padahal yang termasuk daripada perbendaharaan yang kebaikan yang sangat besar nantinya yang dibalas Allah Ta'ala 3 macam ini. Mungkin kita kayak rancang pakai sahana capa pandai yang tak pas tak kuya-kuya ini masih dah. Mungkin saya pas kalau dapat musibah aja sahana. Wajib kira apa bin munafiqun. Sudah sedikit mudahkan Allah Ta'ala dan sekitar Allah Ta'ala Fatihah Surah Khatimah dijauhkan kepada Surah Khatimah dan kita dikumpulkan dalam surga berdoa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita dapatkan Allah sebelum daripada menjaga keadaan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti Nabi Al-Fatihah. Iya kan Allah ya Surah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna bid-din wa 'allimna ta'wil faqihna bid-din wa 'allimna ta'wil faqihna bid-din wa 'allimna ta'wil rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli rahmatin wa nafsin wa wasi'ahu